Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzati wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muqtadina bihi fi kulli halati. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin mengajak hadirin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang dapat menjadikan kita patuh serta taat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa dapat membuahkan kesadaran untuk memelihara persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan serta permusuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun Muhajirin, bersatu padu di bawah naungan akidah Islamnya secara utuh dan sempurna. Seorang pun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik pahit ataupun manis, harus dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Qurun Madinah bagaikan suatu sistem yang satu sama lain saling memperkuat, saling menunjang, saling mendukung dan saling memperkokoh. Persatuan yang dibina dengan akidah Islamnya itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat kesetiakawanan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keberuntungan dan kesenangan yang melimpah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi dapat juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan dorongan bagi kehidupan kaum muslimin bahwa dalam keadaan susah dan senang kita harus tetap bersatu padu. Alangkah prihatin suatu umat manakala mereka mengalami kesusahan dan semangat kesetiakawanan tumbuh subur dan berkembang pesat, tetapi jika belenggu penderitaan diambang bayang-bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk kepuasan dan melampiaskan ambisi pribadinya. Teman senasib ditinggalkan, ukhuwah Islamnya terlupakan, prinsip hidup gotong royong dan kebersamaan juga ditinggalkan. Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya ukhuwah Islamiyah, sangat dituntut oleh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Idza kuntum a'daan, ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
fa'alafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hatimu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala safa'an khufratin minan nar, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum la'allakum tahtadun, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul di kalangan ahli-ahli kitab. Mereka hancur binasa akibat dari perpecahan dan perselisihan, karena hanya memperturutkan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sa'ad Muawiyah, Amr bin Auf dan lainnya lagi, yang menyatakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti akan terulang menimpa muslimin di masa-masa yang akan datang, jika mereka tidak istiqomah dalam menempuh jalan lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita umat Islam agar bersatu padu di bawah naungan panji Islam yang di dalamnya terkandung nikmat sangat banyak yang telah dilimpahkan olehnya kepada kita sekalian dalam segala aspek kehidupan. Itulah tujuan agama kita yang murni, karena dengan persatuan kita menjadi kuat dan sanggup menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Inilah prinsip kehidupan yang harus kita pelihara bersama-sama dengan baik, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk bertuhan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nabi akhir zaman adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sucinya adalah Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Kiblat kita adalah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia dalam melaksanakan sholat, dan kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Demikian pula masalah zakat dan haji serta muamalan dan sebagainya. Kesemuanya telah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan satu, yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan cermat tentang makna rukun Islam. Kaitannya mengarah kepada persatuan dan kesatuan umat, seperti dalam melakukan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, semua makmum harus mematuhi gerak-gerik imam, sepanjang imam itu baik dan benar sesuai ketentuan. Itulah pendidikan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh kaum muslimin, agar selalu berpijak di atas asas persatuan yang kokoh dalam rangka mencapai derajat hidup yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedang Jumat yang berbahagia, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Selama kaum muslimin menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab manakala kaum muslimin tidak mampu menegakkan persatuan di antara sesamanya. Kita harus selalu menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu benar, dan kebenaran itu harus ditegakkan serta dikembangkan dengan tulus ikhlas. Islam menganjurkan kebenaran di semua sektor kehidupan, apakah di kantor, di jalan, di dalam perdagangan, di dunia perdagangan, dan lain-lain. Tegasnya Islam harus selalu mewarnai kehidupan kaum muslimin di mana saja berada, dalam situasi serta kondisi apapun dan bagaimanapun. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin hendaknya melahirkan rasa senasib sepenanggungan dan satu tujuan dalam setiap gerak dan langkah. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu agar menjaga keutuhan dan persatuan disiplin dalam
dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan tolong-menolong antara sesama seagama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang serta hubungan cinta mencintai sesama mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan kita merasa sakit, maka tubuh yang lain akan terasa demam dan tidak dapat tidur. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seharusnya kaum muslimin harus selalu saling bantu-membantu, saling mendukung, saling memperkuat untuk membina keutuhan dan kesatuan di mana saja umat berada. Kita harus lebih mementingkan kebutuhan umat Islam, keutuhan umat Islam, daripada mementingkan diri sendiri dan menjauhi rasa permusuhan dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persatuan membuat kita menjadi kokoh dan kuat, sedangkan perselisihan membuat kita lemah dan mudah dipatahkan lawan. Umat yang bersatu, walaupun jumlahnya kecil, pastilah akan kuat. Sebaliknya, umat yang banyak tetapi selalu berselisih akan mudah dapat dikalahkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 249. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Hendaklah kita menyadari betapa besarnya bahaya jika selalu terjadi perpecahan yang akan membawa bencana dan malapetaka serta hilangnya kekuatan umat sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kehidupan beragamalah akan dapat dicapai hidup sejahtera lahir dan batin, bahagia di dunia dan di akhirat. Marilah kita tingkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama kita, serta hidup antar kita sesama agama yang saling menguntungkan, terutama dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam sangatlah diperlukan karena dapat membuahkan satu kekuatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, bagi keutuhan bangsa dan negara. Sebaliknya, perpecahan dan pertentangan akan mengakibatkan kehancuran umat Islam itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barru raufur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa shafi'ina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنقى العالمين شريرا وأزكاهم سرا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل نفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عينا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا صفيته ولا حاجة إلا قضيته ويسرتها فيسر لنا أمورنا وشرح صدورنا ونور قلوبنا وختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة